Sok direnungin. Saya mikir paling berapa menit sih? Ya, kalau sekarang mungkin sejam 2 jam rada mikir. Bagus tuh ya. Mikir gitu. Tapi habis ini banyak pikiran. Beda loh ya. Beda antara banyak pikiran dan aku berpikir itu beda. Dan 95% adalah banyak pikiran. Makanya, tanpa sadar, kita memutuskan sesuatu hal yang diulang-ulang sama terus. Kalau memutuskan hal yang sama terus, yang jadi datang sama terus nggak? Tapi komplain, aduh kenapa dia gitu lagi, gitu lagi. Loh bukan dia gitu lagi, kamunya sama terus sih gitu. Sip? Oke? Paham ya? Makanya nanti di 20 ayat 14, innani anallah, Allah, tapi terakhirnya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku tuh yang mana? Ini dong yang sejati. Berarti urusannya bukan kemana-mana. Kamu jangan lupa diri gitu. Paling bahasa sederhananya, kamu jadilah manusia gitu. Sip ya? Sampai sini oke? Duh jadi diam-diam gini, ini oke nggak? Oke, ini kalau udah mulai rada-rada berpikir gini sih oke. Ini rada mikir nih gitu, bagus ya. Sip ya? Oke, berarti salah satu yang penting diingat adalah apakah di jam ini, di hari ini, di waktu ini, saya jadi manusia, jadi hewan, atau jadi tumbuhan gitu. Karena ini tiap hari bolak-balik loh. Makanya berbolak-balik dalam bahasa Arab disebut kolbu, kolaba. Makanya pelin-pelan tuh, kesini, kesini, kesini. Nah nanti pelan-pelan bolak-baliknya nggak di 1212, tapi bolak-baliknya di 23, 23, 23. Itu udah bagus. Nanti di 3, tapi frekuensinya aja yang beda, lebih bagus lagi gitu. Makanya nanti levelnya makin naik, makin naik, makin naik. Dan itu nanti sesuai dengan kedinamisan gitu. Jadi teman-teman maaf ya, ini sekarang ada bahasa gini. Ketika orang sudah menemukan spiritual dan kesadaran, maka hidupnya tidak akan ada masalah. Pret, bohong banget itu mah. Enggak. Tetap aja. Tapi menyikapinya beda gitu. Nah banyak orang yang pengen belajar gini mencari ketenangan hidup. Nggak bisa. Karena ketenangan itu bukan di sininya. Ketika kita menjalankan dalam wilayah proses. Oke sampai sini? Tapi kalau berproses nggak ada knowledge-nya, akhirnya jadi ikut-ikutan gitu loh. Sholat, sholat. Puasa, puasa. Tapi nggak tahu mekanisme apa nih, gitu. Sehingga kenapa di 1736, janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Nah, jadi teman-teman sekarang lagi dapat pengetahuan nggak? Iya. Let's say, hari ini kita bahas takwa. Kita baru tahu takwa. Tapi udah jadi orang takwa belum? Belum. Awas nih. Ini biasanya pulang pengajian, aduh udah solehah banget, udah belum ih. Baru tahu cara jadi solehah. Tutorialnya. Dan menjadinya nggak ada di pengajian, nggak ada. Tapi semuanya concernnya ada di dalam konteks perilaku. Lanjut. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Sip, berarti setiap saat ke kita ada yang menyampaikan pesan nggak? Penyampai pesan dalam bahasa Arab disebut Rasul. Rasul itu messenger. Oke? Terus ini jangan lagi cerita dengerin, oh zaman lalu, dulu. Bukan. Ya, messengernya semua yang datang. Loh, sorry ya. Ibu dan bapak, teman-teman, ketemu siapapun dalam setiap hari, itu membawa pesan nggak? Iya. Sip ya. Pembawa pesan, arsalna, apapun konteksnya. Kalau kita mulai ngelihat, kenapa ya ketemu sama dia? Bukan dianya yang penting, tapi pesannya apa gitu. Sampai sini oke? Sekarang saya mau nanya, punten nih. Contoh, nih pembawa pesan, saya ulang-ulang ini jangan bosan ya. Kalau saya pengen jadi sabar, pasti ketemu orang nyebelin, betul nggak? Nah, berarti orang yang menyebalkan pembawa pesan nggak? Iya tuh. Betul nggak? Dan tahu nggak yang paling menyebalkan sedunia raya siapa? Suami, benar. Iya benar. Benar itu benar banget. Dan nanti kita bahas kenapa para pasangan-pasangan ini nyebelin banget. Nanti kita bahas. Iya.
Bener. Ini kalau ada toa enak banget ya, suami gitu. Paham nggak? Ibu bapak maaf ya. Berarti suami utusan bukan? Iya tuh. Iya tapi nggak usah gitu juga, nggak usah ya. Nggak usah gitu. Takut ya nggak paham nanti puyeng gitu. Berarti setiap rasul, setiap utusan membawa pelajaran nggak? Pelajaran itu kan menjabarkan kan? Penjabaran itu nanti disebut Jibril gitu. Jadi kalau kamu nggak suka sama orangnya, pelajarannya nggak dapat, maka nanti Quran ngomong, awas loh ya, jangan jadi musuhnya Jibril. Kenapa? Kalau kamu ngelihat orangnya, otomatis kamu nggak mau dengerin orang ini gitu. Sip ya? Jadi yang berfungsi sebagai utusan, yang berfungsi sebagai jabaroh, bisa pasangan nggak? Bisa anak nggak? Bisa tetangga nggak? Kalau kita ngelihat itu semua sebagai sebuah fungsi, kita akan ngelihat mengikro namanya. Membaca tanda. Ibu bapak maaf ya, tanda ayat itu kan bukan hanya huruf tulisan yang hurufnya bahasa Arab, bukan. Ibu-ibu kalau suaminya cemberut, tanda bukan? Nah ayat, itu ayat nih. Wah, saya harus membaca ayat gitu. Kenapa sih bapak cemberut gitu? Pun sama nih para suami. Kalau istrinya udah mulai ngomel. Kan beda ya, suami tuh harus ngerti kalau ditanya, "Ma, aku boleh gini nggak?" Kalau jawabannya fine, nah hati-hati. Tergantung penekanan gitu. Beda, oke, fine. Nah itu oke, kalau udah fine. Nah beda tetap. Tolong dibaca, intonasi juga penting gitu. Tambah tua, tambah lucu. Ya. Kalau itu mohon maaf, saya belum mengalami karena saya belum tua. Dapat nggak? Dapat nggak? Berarti kalau kita ngelihat dengan kacamata semua adalah utusan, kita nggak akan ngerendahin siapapun loh. Karena bukan siapanya. Imam Ali mengulang-ulang bahwa undur makola bukan siapanya, tapi apanya. Makanya kan teman-teman, saya selalu jangan percaya omongan saya, itu nomor 1. Kenapa? Saya tidak berusaha untuk meyakinkan apapun kok. Nggak nyuruh ngikutin juga kok gitu. Cuman dititipkan untuk disampaikan, ya udah. Makanya saya selalu bilang ulang-ulang. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diterima. Karena beda-beda semuanya. Sip ya? Berarti kalau kita melihat pesan, langsung buka kitab gitu ya? Langsung kitab. Makanya kan di 17:14, ikro kita baka. Bacalah kitabmu. Karena semua yang datang kepadamu saat itu, saat ini, that's message. Cuman kita nggak ngelihat message-nya, kita menolak orangnya misalnya. Sekarang saya tanya punten ya, mohon maaf. Kita akan banyak menerima orang yang menyenangkan atau menyebalkan? Tapi yang paling dipilih yang menyenangkan, yang menyebalkan? Justru pelajaran tertinggi dalam hidup ada di tempat yang kamu nggak suka. Karena kalau di tempat yang suka, kamu nggak bertumbuh. Nggak mikir. Sip ya? Nah, betul, ujian sabar. Tapi antara sabar sama bego beda tipis memang. Sabar aja enggak sih gitu. Makanya semuanya perlu knowledge. Sip? Jadi boleh belajar ya. Pokoknya ada apa-apa, diam dulu. Ini pasti messenger nih. Coba lihat pesannya. Pasti mau ngasih pesan. Dan apapun yang datang ke kita pasti dipancarkan dari dalam. Contoh-contoh ya, maaf ya. Jangan melupakan hukum yang namanya proyeksi. Ketika kita ngejelekin orang, kita turut andil bahwa dia jadi orang jelek juga kok. Duh si anak teh gini-gini, lah siapa yang nyatakan? Kamu juga. Duh dia tuh gini-gini, lah dia begitu pasti ada andilnya kita gitu. Maka ketika kita ngegibah, ngejelekin, kita lupa ngomongin kejelekan orang yang padahal jangan-jangan dia begitu akibat respon dari kita-kita juga gitu kira-kira. Dan itu mengasihkan sih memang. Sip ya? Makanya kata David Hawkins, hal yang paling mengasihkan untuk ego adalah menyalahkan orang lain. Dan jangan lupa teman-teman ibu dan bapak, begitu kita masih punya menyalahkan, disitulah dimana kita akan sulit memaafkan. Tidak memaafkan karena menyalahkan. Jadi kalau sekarang masih nyalahin, pasti nggak bisa maafin. Maka urusannya kamu salah, aku benar. Berarti kalau kamu salah, aku benar, masih dalam wilayah tatanan persepsi nggak?
Dualitas nggak? Iya. Gitu. Sip? Oke? Paham? Nah, iya. Berarti ini terjemahan ini sebenarnya kalau menurut saya kayak menyesatkan gitu. Nggak menyesatkan sih, Bu. Agak menyesatkan kalau yang tidak paham gitu ya. Nggak juga. Kan gini, telah datang Rasul di sini dalam kurung Muhammad. Betul. Karena pada saat itu penerjemah menginterpretasikan kan pada zaman itu. Kan di huruf Arabnya nggak ada Muhammad di situ. Nggak ada. Betul nggak? Oke, saya koma. Quran ini berlaku dulu, masa depan atau sekarang? Semuanya bisa berlaku hari ini nggak? Makanya Quran bukan dongeng. Sign. Berarti kalau sekarang kita baca Quran, bisa terjadi saat ini nggak? Berarti kalau di Quran ada neraka saat ini nggak? Surga? Adam? Ibrahim? Semua berbicara sekarang. Makanya nanti di 12 ayat 111 dibilang, ini bukan dongeng loh ya. Gitu. Sip ya? Oke ya? Nah sekarang yang nyampe ke kita, dongeng-dongeng masa lalu gitu loh Bu. Pak. Ketika, saat gitu. Konon lagi. Maksudnya Muhammad itu, bukannya Muhammad itu kan sifat terpuji Iya. ya? Ya cuman di ayat itu dia mau mengasih tahu bahwa pada saat itu utusannya namanya Muhammad. Gitu. Sampai sini oke? Paham ya? Jadi nomor 1 pelajaran kita hari ini kita belajar Iqra. Iqra dari siapa? Para utusan. Karena semua yang datang ke kita pasti utusan. Berarti setiap utusan bawa pesan nggak? Berarti kita pun utusan membawa pesan nggak? Kita tuh cuma tuker-tukeran pesan aja kok gitu. Sip ya? Dan nanti lebih disadari lagi, kalau kita sadar bahwa semuanya hanya utusan, egonya hilang. Ya cuma dititipin, bukan punya saya gitu. Kan saya cuma nyampein aja. Saya datang ke sini cuma menggerakkan tubuh, nyampein ini, sayanya nggak penting-penting amat. Sayanya juga nggak bodoh, nggak tahu apa-apa. Karena kenapa? Ya udah sih gitu. Makanya ego nggak main di situ gitu. Dan nggak pengen ngerubah, nggak pengen gimana-gimana. Kenapa? Karena ya udah. Menyadari bahwa tidak ada kepentingan dalam conversation ini gitu loh maksudnya. Oke nggak? Ih jadi diam gini, oke nggak ini? Sip ya? Dapat ya? Nah maka belajar, kenapa Nabi Muhammad nomor 1 disuruh Iqra dulu gitu? Berarti dia pandai mengobservasi nggak? Oh dia gitu tuh gini. Oh dia gitu tuh gini. Gitu loh. Berarti kalau kita punya ruang observasi, kita akan kekurangan menilai orang lain. Beda, maaf ya, orang yang jarang observe pasti bawaannya ngejudge. Dan orang yang ngejudge pasti jarang mikir, udah gitu aja. Makanya bawaannya nyalahin terus gitu. Sip ya? Wahai manusia, semuanya udah ada utusan. Datang nih. Lanjut. Dan jika kamu kafir, Diulang lagi teh boleh dari awal punten. wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Sip. Berarti ada utusan yang datang ke kita nggak? Ada. Ingat, utusan nanti ada 2 kalibrasinya nih. Yang satu, dia punya sifat malakut. Ibu bapak maaf ya, yang menciptakan setan Allah juga bukan? Berarti setan utusan juga bukan? Iya, jadi kalau yang datang ke kita kalau nggak sifatnya malakut ya setan, udah gitu aja. Milih-milih juga gitu maksudnya. Sip ya? Makanya kita perlu tahu strategi setan nggak? Iya. Saya kalau mau nggak kecurian, saya perlu tahu ilmu maling. Bukan untuk jadi maling, bukan. Tapi kalau dia mau kira-kira nyuri, tahu gerak-geriknya. Berarti ibu bapak kalau mau tahu sifat-sifat setan harus belajar ilmu setan nggak? Sok belajar ilmu setan. Nah. Ya, keraja setan lah ya, boleh. Iya kan setan itu sombong, merasa diri lebih baik, kikir. Betul nggak? Ya, itu hal-hal sifat-sifat gitu. Oke? Iya, nah itu setan tuh ya. Dapat ya? Berarti begitu datang perlu ada observasi nggak?
Perlu ada observasi nggak? Disitulah nanti kita tahu kalau kita mulai belajar tentang pengikroan, kita akan memekakan yang namanya vibrasi, frekuensi, dan energi. Kerasa. Contoh, ibu-ibu yang anaknya 3, misalnya. Tiga-tiganya nelpon. Ibu nggak usah ngelihat phone call, dia telepon, tahu nggak suara anak 1, 2, atau 3? Nah gitu. Jadi nanti kalau kita udah sering-sering ngebersihin kotoran-kotoran ini, tahu mana suara Allah, tahu mana suara setan gitu loh. Oke? Saya komain ya, komain dulu ya. Ini indikator parameter bisikan-bisikan yang bahaya nih. 414, belok lo dikit. Jadi ingat ayat ini nih. Ini bagus nih. 4114. Hmm. 1114, Bu. 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Hati-hati ya. Berarti 95% bisikan tuh hati-hati gitu. Jadi kalau kita terlena mendengarkan kata-kata yang nggak penting, kita akan masuk di situ aja. Gibah, gosip, macam-macam. Ya, itu yang nggak penting tuh. Oke? Berarti kita penting punya manajemen energi untuk memutuskan mana yang penting, mana yang nggak penting nggak? Yes, nice. Tidak banyak loh kata statementnya di situ. Lanjut. Kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Satu, kalau orang ini ngajak untuk membenarkan sedekah, at least di situ ada action untuk manfaat. Satu. Terus? Atau berbuat ma'ruf. Atau baik dan benar, ma'ruf. Terus? Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Atau mengadakan apa? Berarti 3 indikator parameter kalau dia ngajak sedekah, ngajak baik dan benar, dan damai, kamu jangan ragu-ragu ikutin orang itu. Untuk mendengar kata-kata yang tadi ya kan? Iya. Kata-kata dia tadi Iya. membedakan. Punten ya, maaf ya. Ada nggak pemuka agama, bajunya islami banget, tapi nomor 3 nggak ngajak damai, ada yang begitu nggak? Ada. Jangan banyak, nggak enak. Ada. Betul nggak? Berarti kata kuncinya bukan terletak pada fisikalnya, tapi terletak pada message-nya. Dapat ya? Tidak baik. Sedikit lagi. Oke. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Sip. Kalau kita ngerti bahwa bisikan ini yang penting, kita akan mulai scanning gitu. Dapat? Sip ya? Jadi kira-kira kalau setan pengennya mendamaikan atau bikin ribut? Nah, berarti kalau suara sebaliknya mendamaikan nggak kira-kira? Iya. Nanti kalau udah kamu berantem aja. Nah, hati-hati gitu. Tapi yang 3 ini tuh nggak banyak. Kita kalau diomongin nggak banyak. Sip ya? Dapat ya? Berarti kita penting untuk belajar membaca pesan. Nah, balik lagi ke tadi berapa ya? 4170 ya? Belum beres ya? Nah, udah beres ini baru kita mulai ya. Mulai nih. Nah. Boleh diulang. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Membawa kebenaran dari Tuhanmu. Jelas, lanjut. Dan berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Jadi kita disuruh beriman nggak? Ih, ulangi ya. Berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Oke? Lanjut. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Kalaupun kamu kafir, saya juga nggak rugi kata Allah. Betul nggak? Berarti kita disuruh beriman nggak? Enggak. Kamu punya pilihan.
Dan ini yang nggak dikasih sama semua makhluk yang lain. Ibu bapak mohon maaf, setan dikasih pilihan nggak? Enggak, ngeganggu aja pokoknya. Malaikat dikasih pilihan nggak? Enggak, kamu pokoknya ngikutin terus. Satu-satunya yang bisa jadi setan dan bisa jadi malaikat siapa? Nah. Sip? Berarti intinya, kalau ada pesan, kamu mau terima, terserah. Mau jadi tertutup, terserah. Karena kenapa? Semuanya hanya berbicara tentang konsekuensi. Ibu bapak hidup ada ujian nggak? Yang ngasih ujian siapa? Awas ngomong Allah lagi nih. Ujian datang dari pilihan kita nih. Berarti hidup ini menjalani dari setiap resiko-resiko dari keputusan kita ya? Betul. Kan ibu yang milih ya? Tapi nyalahin Allah. Allah engkau menguji. Allah bilang, kamu yang milih gitu. Betul nggak? Sehingga kalau kita mulai menyadari ini dan tahu konsekuensinya kita anggap itu tidak baik, kan di situ harusnya ada pelajaran. Kenapa ya hidup gini-gini aja? Dan kalau nggak belajar kira-kira sama lagi nggak? Looping, muter terus nggak? Nah, itulah prosesnya. Sip ya? Jadi maksud saya, kalau kita mulai ngerti ini, kita nggak akan pernah nyalahin siapapun dalam hidup. Dan kalau skill menyalahin kita ke orang lainnya udah rendah, kita akan pintar memaafkan. Dan pintar memaafkan yang akan membawa kita bisa hadir utuh di sini saat ini. Bakal kiamat ya. Gimana? Bakal kiamat. Kiamat itu artinya bangkit. Iya, bakal kiamat terus terang ya mah. Betul. Loh, ibu bapak, Al-Qiyam itu kan bangkit. Yang asalnya nggak ngerti, jadi ngerti. Itu namanya Al-Qiyam. Gini. Ibu bapak yang jam 9 tadi yang sama yang jam 11 sekarang beda nggak? Ada pemahaman yang baru nggak? Berarti kita lagi mengalami Al-Qiyam nggak sekarang? Iya. Tapi nggak usah cerita-cerita, udah gitu aja. Pulang dari sini, alhamdulillah aku udah kiamat. Jangan. Soalnya yang ngerti kan dikit gitu. Sip ya, kiamat itu hancurnya konsep lama. Hancurnya pemikiran lama. Hancurnya belief system lama. Kenapa? Get it, yes gitu. Dapat nih gitu. Sekarang saya tanya, dapatnya dari luar atau dari dalam? Berarti yang barusan teman-teman ibu bapak, sebenarnya udah ada nggak? Tapi ketutup gitu loh. Karena gitu. Karena lupa bahwa message-nya udah ada. Kenapa? Muternya masih di situ, ketutup terus. Berarti kita ini adalah, maaf ya, kita ini adalah kesadaran yang tertutup oleh yang melupakan, betul nggak? Iya dong. Tertutup bahasa Arabnya kafir. Jadi pada dasarnya kita semua kafir nggak? Iya, ngapain ngafirin orang? Kita semua kafir pada kadarnya masing-masing. Oke? Sip? Clear? Jadi free will adalah kamu mau menerima pesan, kamu mau menerima realitas, atau kamu mau terus mendinai, menolak. Dan ketika tadi ada kata-kata takut tuh konsep gitu. Tapi pun, maaf ya, khawatir itu bagus. Khawatir berlebihannya yang nggak bagus. Teman-teman, ibu bapak ya, saya kasih contoh nih. Kita waktu perdana lahir, anggap aja masih pure 100%. Oke? Berarti masih ada kesadaran 100%. Oke. Ingat bahwa bahasanya Tuhan itu adalah gelombang. Tapi si pure 100% ini lama-lama dikotorin sama virus-virus dan program-program yang datang dari eksternal. Salah satunya keinginan. Saya tanya, ingat nggak waktu teman-teman dulu pertama kali bohong, ingat nggak? Udah nggak ingat nggak apa-apa, udah lama banget berarti ya. Udah. Saya mau nanya, waktu pertama kali bohong, kira-kira gesture tubuhnya nyaman atau nggak nyaman? Nah, betul nggak? Berarti tahu kalau itu jangan dilakukan. Kenapa orang nggak nyaman kok? Tapi kepekaan kita terhadap sinyal-sinyal ilahi itu lama-lama makin turun karena masuknya keinginan. Contoh.
Ketika saya ada di circle orang-orang yang pakai tas harganya 100 juta misalnya, pengen nggak? Pengen misalnya. Kan di circle-nya di situ. Begitu ngeliat, aduh, dah, ting, datang nih si setan. Datang tuh kan ngibas-ngibas tuh. Kamu kayaknya keren deh kalau pakai tas yang kayak teman-teman di circle kamu. Dah, logik main. Dia ngitung, penghasilan saya 5 juta sebulan. Jadi yang sebenarnya udah fix dia salah circle aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Nah. Karena hari ini banyak orang yang memaksakan circle biar kelihatan keren gitu. Saya ngomong banyak karena ada datanya. Wah, dahsyat aja. Jadi dia mengorbankan yang penting tampil di luar tuh oke banget gitu. Oh iya, dia pakai branded lah, pakai apa dan lain-lain. Padahal in real life nggak gitu. Anyway, ini kita bicara bukan fenomena juga sih. Ini kita bicara fakta sih sebenarnya. Ya, saya kasih contoh. Begitu dia punya uang 5 juta penghasilan, tapi karena yang dia cari 100 juta, nah. Ya boleh pinjol, boleh sih. Nah. Ada nggak keinginan-keinginan untuk memenuhi hasrat ini? At least dia akan mencari cara gimana saya mendapatkan hasil yang lebih untuk memuaskan keinginan. Akhirnya korupsi. Emang korupsi datangnya dari mana kalau bukan dari keinginan? Betul nggak? Kira-kira begitu dia korupsi, dia akan menggunakan semua pengetahuannya. Betul nggak? Semua kepintarannya, betul nggak? Jadi pinter itu anugerah bukan? Nah, mulai tar dulu. Sehat, anugerah bukan? Rasa-rasanya kalau orang mau nyuri motor atau mobil, kayaknya nggak lagi diare deh. Kalau lagi diare begitu pengen uang nggak jadi gitu. Orang nyuri lagi sehat, berarti sehat bisa dipakai nyuri, bisa dipakai berbuat baik, betul nggak? Makanya selalu dikatakan anugerah terbesar itu namanya hikmah, kebijaksanaan. Kamu bijaksana pakai sehat nggak? Kamu bijaksana pakai pinter nggak? Kamu bijaksana pakai pengetahuan nggak? Kalau nggak bijak, pengetahuannya bisa dipakai korupsi. Sip ya? Nah, saya lanjut dulu contohnya. Kita pakai contoh supaya gampang. Dah nih. Berarti dia kan harus achieve 100 juta nih. Kira-kira dia akan nyari cara untuk dapat segini nggak? Dia melakukan sebuah rencana pertama percobaan. Begitu dia nulis pertama kali kebohongan, laporan kebohongan, kira-kira nyaman nggak? Enggak lah. Tapi kan si ini, ngomporin terus nih. Ayo bisa, aman lah. Oke. Dapat bulan pertama 50 juta. Goal berhasil, nggak ada masalah. Aman dia. Nah, dapat, yes. Nah, dari sini, kemarin 50 berhasil, tambah dong. 60. Datang lagi, 70. Kira-kira kebohongan di pertama, di kebohongan kedua, kebohongan ketiga, tingkat deg-degannya naik atau turun? Naik. Suka pura-pura nggak pernah bohong gitu ah. Turun. Di ketiga tuh udah mulai lihai, udah mulai santai gitu. Kemarin deg-degan. Berarti dia ketika 1, 2, dan 3 lagi melepaskan dari keaslian nggak? Dia lagi menjadi diri yang ilusi. Nah, udah ke-10, setan yang nggak datang, udah korupsi dia. Udah nggak perlu lagi gangguan. Kenapa? Karena sudah jadi habits. Udah mati rasa tuh. Kenapa dia mati rasa? Karena dia tidak mengenal rasa. Tidak mengenal diri. Jadi tadi ingat apa sih? Ingat rasanya Allah gitu. Ingat rasanya Allah yang penuh walas asih itu. Ingat rasanya Allah yang penuh dengan keadilan itu. Ingat rasanya Allah yang penuh dengan keberkahan itu. Ingat itu baik-baik gitu loh. Innani anallah, ingatlah. Agar kamu kembali kepada ketika kamu belum dikasih virus apapun.
Sampai sini oke? Ya. Berarti cara mengenal diri itu begitu, dengan mengingat yang tadi kata Kang Abu, rasa sayangnya Allah seperti apa, jadi kembali kan saya belum ngerti sampai caranya mengenal diri itu gimana gitu. Iya. Sekarang pertanyaannya, begitu kita mau mengenal diri, sesederhana aja. Kita selama ini banyak menggunakan kebiasaan atau kesadaran, itu aja dulu. Betul nggak? Ya udah gampangannya gini lah. Ibu dan bapak lebih banyak mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Jujut baru oh iya ya. Jujut oh iya ya. Betul nggak? Berarti cara yang paling mudah untuk terus mengenal diri adalah sebelum ngapa-ngapain, jeda dulu. Coba segala sesuatu itu pakai niat. Sok, coba renungin. Banyak hal sesuatu yang dilakukan tiap hari, nggak ada niatnya loh. Berarti kalau pakai niat sengaja nggak? Iya. Sok, saya mau nanya, ibu bapak emang sholat pada sengaja sholat? Enggak. Kebiasaan. Buktinya apa? Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3. Berarti nggak sengaja. Berarti dia hanya memutar-mutar kebiasaan. Makanya keren nggak di tradisi Islam, mau ngaca ada doa loh. Mau masuk kamar mandi ada doa. Kenapa? Supaya kamu tetap memperbaharui niat. Kenapa? Kalau kita memperbaharui niat, kita akan selalu ada di now, saat ini, dan sadar gitu. Lagi makan, lihat handphone. Makannya nggak sadar makan akhirnya. Lagi di rumah, mikir di kantor. Di kantor, mikir di mall. Di mall, mikir lagi di rumah gitu. Jadi ilusif terus. Sip ya? Berarti pertanyaannya, kita ini terjebak sama habits nggak? Iya. Maka kata kunci pembelajaran dalam hidup adalah melepaskan diri dari penjara-penjara kebiasaan. Kan di dalam habits ada apa? Belief system. Di dalam habits ada apa? Knowledge, ada persepsi. Oh banyak banget gitu. Maka tumbuhkanlah diri kita dengan apa? Gimana kita terus belajar gitu kira-kira. Dan salah satu pembelajaran yang paling penting adalah belajar melepaskan makna lama. Contoh-contoh. Saya ulang ya. Di antara kita dan realitas, ini realitas, itu di tengah-tengahnya ada batas nih. Ini yang sering disebut hijab. Apa hijabnya? Memaknai. Jadi waktu ibu bapak ngelihat orang nyebelin, bukan dia yang nyebelin. Aku memaknai kalau orang itu nyebelin. Jadi supaya bisa damai sama orang itu gimana caranya? Lepasin maknanya. Gitu. Dan ciri-ciri indikator ketika kita makin bisa melepaskan makna, pokoknya lebih banyak senyum aja. Lebih banyak tenang aja. Lebih banyak happy aja. Nggak ruwet gitu. Tapi bukan berarti hilang. Semuanya bukan. Makanya ibu bapak saya sering ngomong gini, kalaupun di dalam masalah yang besar, jangan lupa bahagia. Nggak usah nunggu masalahnya beres, karena bahagia itu pilihan saat ini. Selesai. Karena mindsetnya, pokoknya aku tuh berhak bahagia kalau semuanya udah beres, baru aku mau bahagia. Kelamaan. Keburu mati lagi gitu. Terus nggak happy. Karena menganggap bahwa aku bahagia, pantas bahagia kalau. Betul nggak? Yang bikin kalau siapa? Iya. Maka kalau ada kata-kata aku ingin bahagia, cara bahagia gimana caranya? Lepasin inginnya. Per saat ini aku memilih bahagia. Meskipun masalahnya ada. Udah masalahnya gede, nggak bahagia lagi. Double gitu sayangnya. Gitu. Sip ya? Oke? Duh makin lemas gini. Ini oke nggak? Paham ya? Anyway, sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak? Dapat ya? Makanya, nah sekarang pertanyaannya, apa yang membuat jarak tadi? Habits. Contoh ya. Ini kan ada gelas tuh isinya air. Ini teman-teman ibu bapak mengandai-andai aja ya. Saya masukin es batu. Es batu asalnya dari apa? Air. Tapi kalau es batu ini dimasukin, dia akan tertampak nggak? Karena dia memadat. Oke?
Padahal antara air yang di luar sama air yang di dalam yang memadat, dua-duanya. Nah, kita ini semua lagi jadi es batu dengan ego-ego kita, maka kita tidak menyatu dengan air semesta gitu loh. Makanya lama-lama dia mencair. Lama-lama esnya kelihatan nggak? Itulah la ilaha illallah. Tapi kita di dalam air nggak? Berarti air meliputi kita nggak? Jadi pertanyaan yang paling absurd adalah Allah di mana? Aneh banget. Orang dia meliputi kita. Cuman kita sekarang lagi jadi es batu itu, sehingga berjarak antara air yang cair dan air yang memadat. Berarti si esnya perlu dicairkan nggak? Gimana caranya? Jangan pelit, satu. Pandai menahan amarah, pandai memaafkan orang, bermanfaat, menerima realitas. Itu pelan-pelan semuanya. Si es yang membatu akan mencair. Jadi menyatu nggak sama air? Itulah yang disebut tauhid gitu. Nah, kalau mau pakai gambaran besar, lautan yang besar, di dalamnya sekarang lagi banyak es yang banyak banget. Itulah kita. Berarti antara kita sama Allah ada jarak nggak sebetulnya? Nggak ada. Yang membuat jarak adalah egonya, kesadarannya. Nah, semakin nanti si esnya mencair, menyatu. Di situ baru inani anallah. Karena kita adalah bagian dari Allah. Jadi Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Jadi yang membuat jaraknya apa? Kesadaran. Nggak sadar aja sih. Ibu bapak udah nggak usah ngomongin Allah yang gimana-gimana. Di belakang ada dinosaurus, ibu bapaknya fokus ke saya, ibu bapak nggak akan ngelihat dinosaurus. Betul nggak? Berarti kata kuncinya adalah fokus. Makanya inti dari sholat adalah khusyuk, fokusnya. Fokusnya kemana? Fokus ke saat ini, fokus pada kesadaran, fokus pada apa yang dilakukan, habits atau tidak, dan seterusnya gitu. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Dapat ya? Khusyuk itu mengingat dong, Bang, ya? Gimana? Khusyuk itu bisa diartikan mengingat dong, ya? Khusyuk itu adalah kondisi di mana saya sudah tidak ada batasan antara es dengan air. Itu khusyuk. Berarti kalau orang khusyuk menilai atau menyaksikan? Mantap. Ada sesuatu yang kok, tar dulu. Kalau kata menyembahnya, Gimana, Bu? kalau kata menyembahnya gimana? Gini, Bu. Sebetulnya kan Tuhan itu bukan sesembahan. Tapi kalimat yang tepat adalah mengabdi. Berarti kalau mengabdi, udah nggak banyak komentar, udah nggak banyak ngeluh sama si blueprint tadi dong. Gitu. Kan mengabdikan. Kalau kita ibarat tadi itu air, kita sudah menyatu dengan air, apakah itu yang sama dengan kita sudah mendapat hidayah? Nah, hidayah adalah proses pengikisan es batu menjadi air. Itu hidayah. Dapat petunjuk gitu, Bu. Oh, jadi itu prosesnya itu sama dengan hidayah. Iya. Kan gini, kita tuh kan makhluk ruhani kan, yang pelan-pelan memadat jadi materi, betul nggak? Yang punya bobot beban gramasi itu tubuh kita atau ruh kita? Tubuh. Berarti kita ada materinya nggak? Berarti kalau hidup itu terasa berat, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Makanya cewek matre ke laut aja. Berarti kalau materialistik banget, urusannya untung terus, urusannya materi terus, urusannya apa. Ingat loh ya, kita bukan disuruh nggak punya materi, bukan. Tapi jangan sampai dikontrol oleh materi. Boleh memiliki uang, tapi jangan dimiliki oleh uang. Karena kalau udah dimiliki oleh uang, fokus kita ke materi gitu. Jadi bisa jadi ya kan aku inani di situ tadi meleburkan diri dengan sang punya diri itu. Betul. Makanya disebutnya aku. Kalau aku yang mana, Bu? Aku. Ibu kalau ngomong aku nunjuk kemana? Aku. Betul nggak? Berarti disuruh mengingat aku, ingat siapa? Ingat diri. Berarti sadar bahwa dirimu itu bukan tubuhmu. Dirimu itu bukan namamu. Dirimu itu bukan statusmu, gitu loh. Diri yang terbebas dari semua apapun yang bentuknya identifikasi gitu loh, Bu. Jadi kata kuncinya mengingat diri gitu. Supaya kita tahu bahwa sholat itu adalah batasan untuk aku jadi menjaga diri.
Karena selama ini maaf ya, banyak banget orang sholat berpikir bahwa untuk Allah gitu loh Bu, Pak. Ibu Bapak, kita di tradisi Islam mewajibkan sholat nggak? Buat siapa? Buat aku. Dimana di saat sholatlah aku bisa melepaskan diriku dengan keinginanku. Di saat sholatlah aku bisa menjeda dari semua kesibukan berpikir. Gitu nggak kira-kira? Iya. Tapi ya balik lagi sih, karena sekarang mungkin dikerjainnya karena harus, wajib, takut, dan seterusnya, kita tidak mendapatkan kenikmatan sholat gitu. So, Ibu Bapak, saya mau nanya, Ibu Bapak sekarang sholat itu harus atau perlu? Yang mana? Oh, yang bener. Suka basa-basi gitu jawabannya. Aku tuh perlu sholat. Ya nggak apa-apa, bagus sih. Padahal di alam bawah sadarnya tuh takut apa gitu. Nanti beda loh kalau kita sholatnya jadi perlu. Saya perlu sholat. Oh Bu, nikmat banget sholatnya Bu. Bukan kepaksa gitu. Tapi saya menjadikan sholat sebagai wahana untuk aku mengenal dan aku menyentuh realitas gitu. Gitu kira-kira. Ya, nah hari ini kayaknya nggak pas waktunya untuk kita praktek, tapi nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar cara menyentuh realitas gitu ya. Nanti. Tapi yang penting hari ini kita ngerti dulu sistemnya. Dan kalau ini nggak dilatih, nggak bisa sih. Semua prosesnya latihan. Latihan. Gitu. Lepaskan diri dari diri lama kita gitu. Lepaskan diri dari habits kita gitu. Itu yang paling penting. Sip ya? Yuk kita review lagi. Jadi tadi pertanyaan free will dan balik lagi ke dualitas karena takut. Takut itu sinyal. Teman-teman maaf ya, stres itu bagus. Over stress yang nggak bagus. Iya dong, kalau nggak stres nggak hidup. Cemas itu bagus karena sinyal. Tapi cemas yang berlebihan yang nggak bagus. Khawatir bagus. Karena kalau khawatirnya pada tatanan tertentu, ini akan menentukan saya kerjain atau tidak gitu. Tapi khawatir berlebihan, itu jadi overthinking gitu. Nah maka kita melatih diri supaya kita benar-benar dalam kondisi holistik gitu. Sip ya? Oke ya? Clear ya? Jadi kalau gitu, satu ini. Yang kedua kalau kita berbicara. Jadi ingat, aman ya Kang ya? Ingatlah aku. Ingat tuh yang the essential things. Dan kembali kepada sesuatu yang kata kuncinya adalah welas asih tadi gitu. Ya, mau ingat Allah tuh Bu, kalau lagi marah ingat. Lagi benci ingat. Nah, waktu aku marah ini aku yang lain. Waktu aku benci ini aku yang lain, quote and quote ya. Itu si ego gitu. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Makanya zikrullah itu kan bukan kata-kata yang diulang-ulang, bukan Bu. Tapi selalu melatih ketika lagi ada di kamar bete, ke tengah lagi. Kamar benci, ke tengah lagi. Kalau dirikannya, Kenapa? kalau dirikannya sholatnya gimana? Ya kan kalau udah berdiri kan berarti dia ajak Bu. Betul nggak? Makanya sholat itu bukan disuruh kerjain. Tapi bangkitkan, berdirikan kesadaranmu gitu. Karena kalau udah ngerjain pakai kesadaran, pasti ego kita kontrol. Contoh-contoh. Ibu bapak kita itu banyak menggunakan pikiran atau banyak digunakan oleh pikiran? Nah. Sip? Berarti antara aku dan pikiran ada jarak nggak sebenarnya? Ada. Berarti pikiran aku bukan? Bukan. Alat. Karena kalau tidak ada yang menyaksikan pikiran, pikiran nggak bisa bekerja. Maka maksud saya jangan terlalu percaya sama pikiran gitu. Hati-hati. Contoh. Pikiran itu kan senangnya ke masa depan sama ke masa lalu. Depan, lalu. Betul nggak? Kita bisa sakit gara-gara hal yang belum beres 5 tahun lalu. Padahal 5 tahun lalu, ada nggak? Nggak ada, ilusi. Atau kita nanti gimana? Nanti itu kapan? Nggak tahu. Betul nggak? Akhirnya kita terjebak ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan. Kita sulit untuk hadir di saat ini. Di now tadi. Gitu. Sip? Dapat ya? Jadi kata kuncinya adalah teman-teman Ibu dan Bapak, jangan lelah untuk melatih jeda aja. Jangan lelah untuk dalam tanda petik ditelaah gitu. Tar. Saya mau ngomong gini nih, bagus nggak?
Saya mau milih ini nih. Oke nggak? Ini tuh kebutuhan atau keinginan ya, gitu. Ya. Yang banyak keinginan atau kebutuhan? Nah, gitu. Nah, ibu-ibu. Kalau urusan keinginan mah sama aja sih, ya. Mau ibu-ibu kayak bapak-bapak. Tapi jangan terjebak oleh keinginan. Tapi bukan berarti jangan punya keinginan, bukan. Bukan. Dia ada yang langsung apatis kalau gitu, saya mau melepaskan dari keinginan. Jangan. Jangan. Sip ya? Oke? Paham? Dah. Ada lagi? Respon? Dalam sholat, antara sholat dan ibadah itu berarti sholat beda dengan ibadah. Gimana, Bu? Sholatku ibadahku untuk Allah. Ya, gini. Ada dua itu pengertian. Oke. Gini, Bu. Saya mau nanya dulu sama Ibu. Menurut Ibu sholat itu apa, Bu? Sholat itu memanage antara emosi, perasaan, dan jiwa kita karena kita sedang memunculkan apa? Oke. Kesadaran kita. Gini. Ini Allah nih ceritanya. Tadi ngasih blueprint, betul nggak? Sip? Oke. Kita ada kecenderungan nolak blueprint nggak? Kenapa? Karena kita dikasih ego. Berarti ada Allah, ada blueprint, ada ego. Pertanyaan, dalam keseharian kalau egonya jalan terus, berarti kita menjadikan ego sebagai keseharian yang terus diulang-ulang. Gitu nggak kira-kira? Bahasa kerennya, menuhankan ego. Sip? Oke. Pertanyaannya, kalau aku ingin menjadi hamba, Ibu Bapak ibadah itu apa sih? Mengabdi. Berarti kalau mengabdi, menerima semua blueprint nggak kira-kira? Kalau mau menerima semua blueprint, kira-kira egonya harus dikandangin dulu nggak kira-kira? Yes. Nah, sholat itu artinya terhubung kepada Allah. Egonya tidak berfungsi sementara. Dalam tanda petik, tidak dikontrol oleh ego. Maka, inna sholati, kamu terhubung, wa nusuki, baru kamu bisa menjadi hamba. Itu berarti sama dengan la ilaha illallah, berarti kan tidak ada ilah itu ya. Sip. Dalam konteks ini, maka hanya Allah lah yang selalu besar. Allah wa inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti si ilah-ilah ini menguasai diri kita nggak? Ibu Bapak bisa bedain Tuhan sama Allah nggak? Ih, jadi diam gini. Tidak ada Tuhan. Berarti beda nggak? Beda. Berarti kalau Tuhan ada di ego atau ada di atas? Ini Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang mendominasi dirimu. Kalau sekarang yang kepikirannya uang terus, berarti uang lagi jadi apa? Makanya kurang sedikit stres. Makanya la ilah, jangan dikontrol oleh uang. Tapi kita yang mengontrol uang. Bukan berarti nggak punya uang, bukan. Bukan. Oke Bu ya. Jadi sholat artinya apa? Terhubung. Sekarang saya tanya, kalau mau terhubung sama Allah, ini Allah dekat apa jauh? Dekat. Dekat atau dekat banget? Yang menutup apa tadi? Ego. Isinya ego apa sih? Manas. Pikiran, perasaan. Berarti ini harus tenang nggak? Berarti kalau ini harus tenang, harus diam nggak? Itulah kenapa perlu tumak ninah. Supaya pikiran, perasaan, dan emosimu diam. Nggak bergejolak. Makanya supaya ini diam, tubuh fisiknya ditenangkan dulu. Ketemu tanah, kalau nggak ketemu air. Supaya back to the nature. Kalau udah ketemu tanah atau ketemu air secara tubuh biologis, ini udah good, energinya udah oke nih. Maka ketenangan berikutnya adalah menenangkan pikiran, perasaan, dan emosi. Maka ada kiblat, kamu fokus. Berarti kalau tubuh udah diam, mentalnya udah diam, tersisa apa? Allah dong. Percikannya kan adil. Maka percikan Allah itu tidak bisa dirasakan karena kenapa? Overthinking, overreacting, emotion. Maka dia bergejolak terus gitu.
Makanya perlu latihan nggak? Makanya minimal sehari 5 kali gitu. Nah, kalau orang nggak ngerti ilmu ini, dia geraknya tuh bukan melatih, tapi ya senam namanya. Atau dia hanya menggugurkan kewajiban. Dan kebanyakan orang tua yang nanyanya tentang senamnya, bukan ininya nih. Jarang kan orang tua habis nanya, nah tadi sholat pikiran banyak nggak? Jarang, yang penting udah sholat aja. Gitu. Tadi sholat gimana khusyuknya? Jarang. Ibu bapak lucu ya, inti dari sholat itu khusyuk, tapi jarang banget yang ngajarin khusyuk loh. Urusannya sibuk digerakkan mulu. Berarti kalau misalnya kita nggak fokus di gerakan, kita lagi diam, kita itu bisa diartikan sebagai sedang sholat. Iya, makanya ada sholat secara syariat dan ada sholat secara hakikat gitu. Mengingat. Iya. Makanya kan yang beda-beda caranya, Bu. Makanya di surat 24 ayat 41, bahkan burung yang sedang mengepakkan sayap, itu adalah sholatnya dia sama Tuhan. Jadi ibu bapak maaf ya, kita nggak bisa ngelihat orang ini sholat atau enggak, hanya dari gerakannya. Punten ya, orang yang rajin gini pasti sholatnya. Betul. Jadi sholat kelihatan nggak? Enggak, yang kelihatan gerakannya. Tapi sholat itu terasa. Abis sholat dia mendamaikan. Nyaman. Ibu bapak pernah nggak kalau di dalam satu komunitas ya datang orang yang gitu, ya dia lagi pernah gitu nggak? Nah, berarti kan vibes-nya nggak enak ya? Nah, gitu. Tapi jangan-jangan itu tuh kita gitu ya. Pernah dia, padahal gini nih gitu. Makanya ending dari sholat adalah salam kanan, salam kiri. Berarti orang yang sholat adalah orang yang keberadaannya pasti mendamaikan. Balik lagi. Iya, ujungnya ke situ. Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, namanya mabuk. Maka janganlah kamu sholat dalam keadaan ini nggak ada urusan sama bir, nggak ada Bu, Pak. Alkohol bukan itu poinnya. Ibu bapak maaf ya, konteks mabuk di sini kan berarti tidak menggunakan akal, betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang lagi marah, akalnya bisa shutdown, dia jadi benci, mabuk nggak? Iya. Orang yang minum alkohol bisa mabuk nggak? Iya. Jadi concernnya bukan pada itunya gitu. Jadi puntennya, ibu bapak tanpa alkohol bisa mabuk nggak? Nah, udah gitu maksudnya. Mabuk cinta lagi, aduh udahlah ya. Memang atas nama cinta tuh tapi jadi sakit ya, ya udah sih. Dapat ya? Sip? Paham? Sip, ada lagi? Kembali dulu ke yang nanya deh. Teh Lilis, apa responnya? Dapat sesuatu apa? Oke ya. Oke, tadi satu lagi sih. Akang? Yang inani analog itu? Iya. Dapat ya? Dapat feel-nya ya? Cuman tadi yang di kalimat pertamanya. Inani Allahnya kenapa dinamain gitu? Oh, oke. Gini. Kalau kita berbicara dalam konteks yang namanya kemanusiaan, dia perlu yang namanya simbol. Betul nggak, Kang? Kalau nggak ada simbol, tidak bisa tidak bisa dikenali oleh indera misalnya. Maka setiap apapun itu perlu simbol yang di dalamnya ada fungsi. Makanya kalau kita bicara, ibu bapak alif lam lam ha, ini simbol atau fungsi? Jadi ini Allah bukan? Bukan tulisan Allah. Tapi dengan lihat tulisan, ini merefer kepada sesuatu nggak? Iya. Berarti kalau ada namanya, harus ada barangnya nggak? Iya dong. Barang dulu, nama dulu. Kan teh nggak. Hoi manusia, sebut saya teh. Kan nggak ada. Betul nggak? Hei manusia, sebut saya kopi. Nggak ada. Tapi kalau nggak ada penamaan, bingung mana teh, mana kopi. Kenapa? Perlu simbol. Maka dinamakan untuk menjadi sebuah simbol. Tapi kata kuncinya, kalau kita bicara barangnya Allah itu apa, dia adalah sang realitas. Gitu kan? Punten ya, maaf ya. Boleh nggak penamaan ini jadi Sang Hyang? Boleh nggak? Boleh nggak jadi Yahweh?
Boleh nggak jadi Brahman? Nggak usah sibuk dengan nama, karena memberantemkan nama, lagi mengatakan mau ngomong cai, banyu, water, eta-eta keneh gitu. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, kalau orang udah bersaksi kepada Allah, tahu namanya aja nggak? Enggak dong. Tapi mengalami. Maka kalau saya tahu, gini, ulang dikit ya. Ibu bapak ini apa? Air. Tuh, lisan. Sip. Beda nggak ketika saya ngasih tahu ini? Beda. Ini apa? Ini? Yang tahu tulisan belum tentu tahu wujud. Apalagi yang bacanya orang Inggris. Nggak nyambung. Oh, ini lagi ngomongin udara gitu. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya. Kalau orang yang bersaksi berarti tahu tulisan atau tahu wujud? Bukan, dia minum. Berarti kalau minum apa yang terjadi? Hausnya hilang. Jadi orang yang bersaksi adalah orang yang sudah menyatu, bencinya hilang, dengkinya hilang, marahnya hilang, julidnya hilang. Itulah aku bersaksi gitu. Kenapa, Bu? Kalau masih suka marah-marah belum bersaksi. Tergantung. Karena marahnya datang dari ego atau dari kesadaran. Karena kalau ibu marah dengan sadar, ibu tahu dengan kalimat ini dia bisa berubah, tapi ibu tidak melibatkan emosi di situ. Sok, saya nanya, Nabi Muhammad waktu perang ngehunus gitu nggak? Iya. Masa Nabi Muhammad sabar? Boleh nggak? Masa gitu? Bener nggak? Iya. Tapi beliau melakukan dengan kesadaran penuh. Bukan benci, bukan apapun. Tapi kesadaran. Gitu. Sip ya? Oke? Yang tadi yang bilang cuma membunuh. Berarti memang betul ya, ada perang Badar seperti itu. Nabi Muhammad juga ikutan perang, ikutan membunuh segala macam. Tapi tidak dengan itu ya, dengan kesadaran bahwa dengan membunuh itu, bahwa itu akan berubah. Bukan karena benci. Surat 8 ayat 17, Bu. Buka. Surat 8 Al-Anfal ayat 17. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Gimana, Bu? Tapi kita jangan sosokan gitu, Bu. Jangan, Bu ya. Sorry ya, ini bukan aku ya. Nah, enggak. Ya, kan kita mah cosplay aja ya. Nah, udah gitu. Berarti di sini mau ngasih tahu bahwa bukan kamu yang menghunus itu, tetapi atas perintahku. Kita sedang dipergunakan oleh Allah. Ibu bisa nggak lagi dipakai untuk marahin orang? Bisa. Yes. Nah. Perantara. Oh iya dong, kesadaran. Iya. Beda antara marah dan melampiaskan emosi, itu dua hal yang berbeda. Itu beda. Oke? Sip? Ya. Kalau di dalam cerita Al-Quran itu kan ada konsep, ada sosok ya para nabi. Nah, untuk membedakannya gimana? Untuk membedakannya, Quran selalu bilang bahwa setiap isi Quran adalah perumpamaan, Bu. Itu aja. Berarti setiap apapun yang ada di Quran harus ada barangnya nggak? Iya dong. Harus berlaku nggak? Iya dong. Tapi kalau udah kita mulai ngerti lagi bahwa kan yang ibu baca bukan Quran. Yang barusan dibaca Quran bukan? Bukan. Mushafnya. Karena Quran sejati bukan di situ. Itu cuma ngebuka aja sih. Itu cuma 0,1% untuk membuka yang 99,9% di sini. Makanya istafti kolbak. Jadi ibu bapak maaf ya, orang yang hafal 30 juz, yang sering ngaji, itu baru cuma tahu 0,1%. Itu pun kalau paham. Karena Quran sejati tidak berbentuk tulisan. Gitu, Bu. Makanya Dipahami oleh rasa itu. iya. Emang dulu Nabi Muhammad dapat Quran ada bukunya ngibuk gitu nggak? Enggak. Betul nggak?
Makanya Quran itu hasil dari qoro'a, hasil dari ikro. Kalau udah ikro, nanti dapat Quran. Makanya itu satu akar kata tuh. Observasi dan membaca. Menelaah. Merasa. Sip ya? Oke? Paham? Lemes ah. Lemes tuh biasanya udah oke banget. Gitu. Udah berserah. Sip, atuh kalau gitu ya. Aduh, ada manfaat pertemuan kita hari ini? Mungkin ada satu teman-teman ibu bapak dapat apa, boleh nggak yang boleh kita untuk dialog sebentar? Dari bapak-bapak dulu deh. Bapak-bapak siapa yang mau kasih saya dapat apa hari ini dan perspektif apa dan lain-lain? Mangga. Ada layer yang tersingkap. Oke. Ada layer ada sesuatu gitu ya. Oke. Boleh tepuk tangan dong, seru. Ibu-ibu, mungkin? Ya. Maaf Pak Abu, saya nanya dari bola 15 yang sedang dalam pencarian. Dan saya sekarang bertemu. Pencarian saya adalah dari kecil saya selalu bertanya gitu ke orang tua saya, Pak saya Islam yang mana ya gitu. Itu satu. Kemudian melihat ibadah. Sholat kita yang mana ya gitu. Oh yang ini beda, katanya Islam gitu. Udah lihat kebiasaan orang tua saya juga beda. Ada sholat tapi ada dia kayak semedi gitu. Iya. Terus saya diajarin, mau tahu sholat yang khusyuk. Ini saya buka di sini karena satu dimensi ya. Ini udah saya lama nggak pernah saya buka dan aduh saya sampai gemetar. Kata bapak saya, carilah guru yang seperti ini gitu. Aduh maaf, ada emosi. Aduh jadi ke bapak saya. Terus selama perjalanan nikah saya, terus saya pernah di Sumatera. Kemudian ada yang mengajak saya gitu. Saya lagi mencari sesuatu yang satu frekuensi. Ketika radio disetel, kalau satu frekuensi itu kan dapat gitu. Yes. Kalau nggak satu frekuensi kita nggak pernah dapat. Nah itu saya dalam pencarian itu. Saya diajak, kemudian saya oke, masuk saya. Tapi harus sama suami katanya. Suami saya diajak nggak mau. Aduh gimana ya, kenapa harus sama suami saya? Karena ada sesuatu yang zikir-zikir tertentu itu diadakan malam hari gitu. Terus oke, saya ikut gitu kan. Ternyata ketika mau ikut ada satu syarat lagi yang saya nggak masuk akal gitu. Kita di talqin apa dia? Kita kan talqinnya tapi kita seolah-olah mati, dimandikan dan dikafani. Nah itu yang saya belum kayaknya nggak gitu kan. Karena yang saya dapat dari orang tua saya bukan gitu. Nah, intinya pendek cerita sampai saya di sini lah gitu. Ini saya kebuka karena satu dimensi balik lagi. Saya yang pesan orang tua saya begini. Kalau pengen sholat khusyuk nih, nanti saya bapak ajarin. Yuk kita pergi ke guru bapak. Saya pergi ke guru, sampai saya disahadatkan lagi di situ ya. Lalu saya dicari, kok cuma begini? Saya pikir gitu kan. Terus sampai di rumah ya udah dilatih sama bapak saya bangun malam sholat yang itu. Maaf yang 10 jadi kalau disatukan jam 5 menutup 7. Bang, gitu. Iya. Diajarin. Dan saya ketemu Kang Abu, saya lihat gitu ada itu, wah ini ternyata tidak sesat gitu. Saya pikir waktu itu sesat. Setelah saya nikah saya nggak ngelakuin itu lagi karena di luar sana yang umum tidak itu gitu. Wah jangan-jangan sesat nih orang tua saya gitu. Ya. Tapi begitu ketemu ini, oh enggak ya. Ternyata yang namanya sholat khusyuk ya itu gitu. Nggak mendengar apa, tapi saya rame kedengaran gitu. Ya kuping rame, pemandangan rame gitu ya. Saya masih menikmati nafas saya gitu, mengikuti aluran nafas saya. Ini benar gitu. Makanya begitu aku saya latih lagi tuh. Nggak sesat ini gitu. Sholat ya sholat, saya tetap ya 5 waktu tetap sholat. Tapi ketika saya sedang kepengen sunyi, sepi, mendengar semua itu ya saya itu gitu. Maaf saya praktikin nggak apa-apa ya. Yeah. Jadi saya kata orang saya gini, duduk katanya, duduk aja gitu ya. Aja, kemudian tutup semua lubang. Itu lubang tuh jadi ini, kuping ini. Kamu lihat ada apa? Kamu dengar ada apa? Coba hembuskan pelan-pelan, rasakan. Nah itu aku, aduh masalah. Iya. Terima kasih Bu. Wah, ya, Bu, saya buka. Ya kita tepuk tangan dulu boleh. Saya boleh komain sedikit Bu. Oh, saya promo. Ya, saya komain sedikit boleh ya? Ya, saya komain sedikit gini Bu.
Kita tahu bahwa setiap kita pasti punya perjalanan. Kita tahu bahwa setiap kita pasti punya metode, Bu. Tapi jauh lebih penting dari itu semua adalah ketika kita melakukan metode untuk mencari sesuatu ini, dan kita terjebak dengan sensasi sesuatunya, kita terjebak dengan ininya, nah itu akan jadi perputaran yang berulang-ulang lagi gitu, Bu. Maka saya rasa kita nanti akan sadar bahwa pada akhirnya kita semua akan menemukan jalannya masing-masing, gitu ya. Karena kan pulang nggak bisa diwakilkan, Bu. Kita punya cara gitu. Nah, kenapa memang ketika cara general, nanti cara semakin simple atau spesifik, nanti akhirnya jadi cara sendiri, kembali kepada kita masing-masing gitu. Karena caranya ibu belum cocok dengan caranya yang lain misalnya. Nah, yang bahaya sekarang, maksain caraku untuk orang lain ngikutin cara saya gitu, Bu. Saya pesan, ini ilmu, tidak boleh ada yang tahu, sekalipun jempol kaki kita ya saya paham. Kalau yang nggak tahu kan sesat. Gitu. Iya. Kalau nggak ngerti pemakaiannya, nggak juga dapat esensi. Betul. Karena kita berbicara dalam konteks yang mayoritas kan, Bu. Gitu kira-kira. Nah, tapi pada akhirnya balik lagi, Bu. Ketika kita terjebak dengan sensasi, nah itu juga bisa jadi bahaya sih. Makanya nanti kata kuncinya adalah menerima seapa adanya. Gitu. Karena pada titik tertentu kalau kita menyembah cara, kita nggak berjumpa dengan esensinya gitu. Hatur nuhun, Ibu. Keren banget. Sip. Kita tepuk tangan. Wah, asik ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, hatur nuhun. Indah sekali di pagi menuju siang hari ini. Kita tutup hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.